Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Taala, mari kita senantiasa untuk bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memenuhi panggilan, yaitu sholat berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Ini perlu kita syukuri karena tidak semua hamba Allah tidak bisa melaksanakan seperti apa yang kita laksanakan di siang hari ini. Pada kesempatan kultum zuhur hari ini, saya akan memberikan materi mungkin dengan wacok Mbak ini di dalam Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di sini bab keutamaan shop pertama dan perintah menyempurnakan shop pertama, meluruskan dan merapatkannya. Kenapa ini selalu saya sampaikan kepada seluruh jamaah? Karena terserang sebagian besar umat Islam di dalam melaksanakan sholat berjamaah itu tidak standar. Artinya tidak mengikuti apa yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sampai saat ini dia beranggapan yang penting aku sholat berjamaah. Saya bisa menangis batin Bapak-bapak ketika saya sholat di suatu tempat musola itu jamaah arang-arang, Pak. Ya, ke saya makmum terpaksa. Akhirnya itu bukan kesalahan makmum, tapi kadang imam, Pak. Imam itu tanggung jawab berat. Ketika adzan diqomati, Rasulullah sebelum takbirullah itu menghadap ke makmum, Pak. Menghadap makmum untuk menyampaikan agar merapikan, meluruskan atau merapatkan shop barisan sholat. Mas tadi tolong monggo dibagikan kepada jamaah yang butuh aja, nggih. Karena kalau tidak dibaca percuma, Pak. Ibadah tanpa ilmu rusak, Pak. Kita ada sebentar, nggih. Ibadah tanpa diilmui, tidak ada ilmunya, ibadah menjadi rusak, termasuk sholat berjamaah. Asal-asalan Bapak Ibu. Monggo mangke menawi sampun panjenengan pikantuk niku nggih betul-betul dipun waos. Jangan dibiarkan biar sholat jamaah kita menjadi jamaah yang baik. Monggo Bapak, langsung saja panjenengan buka riyin lembar ketiga, Pak. Di situ ada nomor hadis 1094, Pak. Nih, hadis 1094 dari Anas radhiyallahu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sofi min tamamis shalah." Ini imam, Pak. Kalau tidak bisa dengan bahasa ini, ngangge bahasa Indonesia nih, Pak. Luruskanlah shop kalian, karena meluruskan shop termasuk kesempurnaan sholat. Hadis mutafaq alaih, Bukhari Muslim. Nggih, maka pendengar yang biasa sholat di sini, imam itu selalu mengingatkan pada jamaah, termasuk beliau sesepuh kita Pak Dr. Andes Haji Musman Tholib. Nggih, itu yang pertama. Itu yang kedua, fa inna taswiyatas sufufi min iqamati shalah. Karena meluruskan shop termasuk menegakkan sholat. Nah ini yang pendek, Pak. Ini yang pendek-pendek nih.
Jadi itu perintahnya. Nggih. Kemudian hadis 1095 dari Anas, beliau berkata, saya bacakan artinya Pak, mungkin di bawah sekian Mbak nggih. Iqamat sholat telah dikumandangkan, lalu Rasulullah SAW menghadap kepada kami. Kami itu kami makmum. Dengan wajahnya seraya bersabda, luruskan dan rapatkanlah sop-sop kalian, karena sungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik punggungku. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafadznya dan Muslim dengan maknanya. Kemudian yang keempat Pak, langsung ke di persen mulai wonten dalem nggih. Sekarang hadis nomor 1098 Pak. Hadis nomor 1098. Nggih. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah sop, sejajarkanlah pundak, isi semua celah-celah, dan bersikap lembutlah terhadap tangan-tangan saudara-saudara kalian, dan jangan biarkan ada celah-celah untuk setan. Barang siapa menyambung sop, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa memutus sop, halaman berikutnya Pak, maka Allah akan memutusnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, jadi orang yang sholat berjamaah memutus sop, Allah itu memutus rahmatnya Pak. Apa rahmatnya? Kasih sayang Allah. Atau mungkin pahalanya tidak lagi 27 derajat. Sudah putus sop. Ngatur sop kan rapet nih Pak. Angel apalagi menyatukan umat Islam Pak di Indonesia. Angil. Disuruh merapatkan sop saja malah ada yang bilang sholat kok didramatisir, diatur. Memang Rasulullah mengatur sholat. Rasulullah selalu menghadap pada makmum, tidak asal-asalan. Tanggung jawab iman berat Pak. Makmum urung toto langsung takbir ula. Na'udzubillah min dzalik. Ini jadi hadis 1099 dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, rapatkanlah sop-sop kalian, gitu Pak. Rapatkanlah. Ini perintah Rasulullah. Dekatkanlah jaraknya dan sejajarkanlah leher-leher. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan menyelinap dari sela-sela sop seperti kambing hitam yang kecil. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sesuai dengan syarat Muslim. Penting ya. Pak Pur mesti sampai ke kuwi wae. Kenapa? Saya lihat di sini kalau di depan masih mendingan, nanti yang sudah kedua itu sudah lain lagi, Pak. Nggih. Kita jangan menjadi ingkarus sunnah. Nolak apa yang dicontohkan Nabi, Pak. Ikuti. Jangan asal sing penting aku sholat jamaah, ampun. Nggih. Ikuti hadis Nabi ini. Jadi ternyata ketika sholat berjamaah di situ ada sop yang renggang, setan itu masuk Pak, sehingga jamaah itu menjadi tidak tenang. Buatan percaya, mereka rapat dilakukan orang sholat kok jarang rapat kela. Tapi kalau sudah rapat semua tenang. Makanya saya bilang jangan diberi kesempatan setan masuk celah-celah sop atau barisan. Ini Pak hadisnya. Hadis nomor 1099 itu Pak. Nggih. Monggo menjenengan ngimami di musolat dengan kiambak atas-atas nggih. Pokoke makmume dibenahi Bapak. Nggih. Karena kita menjadi imam, tanggung jawab. Wah, nah aku rasa ngimami wae, padahal dengan sakit ngimami, engkau rana sing ngimami malah. Hanya menyampaikan dengan bahasa Indonesia bisa kok. Nah makanya ini jangan dibuang Pak, pegangan kita. Nggih. Nah terakhir ini yang di bawah Bapak, setelah jadikanlah imam itu di tengah dan isilah celah-celah sop. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud
pahala orang yang menutup celah-celah sop. Kalau ini di masalah as-sunnah, karena saya foto, saya gunting, hanya kurang lengkap tadi, Bapak. Di sini ada sebuah hadis yang man sadda furjatan rafa'ahullahu biha darajah wa banalahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup celah sop, maka Allah SWT akan mengangkatnya 1 derajat dan Allah bangun untuknya rumah di surga. Subhanallah. Nutup rapat nih lho Pak. Rasulullah nyampaikan Allah bangunkan untuknya, untuk siapa? Orang makmum yang merapatkan barisannya itu lho Pak. Dibangun rumah di surga. Bayangkan Bapak, kita mikir mau membuat rumah, pertama yang kita cari apa Pak? Lokasi dulu. Berapa Pak harganya per meter Pak? Belum nanti material yang lain. Nah kita nutup aja, Allah akan memberikan reward seperti itu. Tapi tidak banyak yang paham. Makanya setelah ini saya sampaikan, monggo. Kalau tidak semua orang tidak bisa, kita sendiri Bapak-bapak, ketika dengan jamaah di musola penengan, makmum diaturi perso, jangan sampai jarang. Nah di situ hadisnya belum ditulis. Tadi saya karena terburu-buru, itu hadis Al-Mahamili Ahmad Ibnu Majah, masalah sunnah Desember 2015 Pak. Jadi ada dasarnya. Kemudian yang terakhir, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling lunak pundaknya dalam sholat, dan tidak ada satu langkah yang lebih agung pahalanya daripada langkah yang diayunkan seseorang untuk menuju celah dalam sop lalu ia menutupnya. Tentunya sop yang masih muat untuk satu jamaah Pak. Nah, nanti yang menjarab, monggo. Jadi ini sebagai bekal kita untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas sholat jamaah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo dipun waskiamba dari awal, dari perintah meluruskan sampai tentang hal-hal yang lain. Itu Rasulullah sangat memperhatikan umatnya, dari mulai para sahabat, tabi'in, salaf, dan termasuk kita semua. Demikian kurang lebihnya saya maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.